Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke teman-teman, ini masih pagi ya. Masih pagi, baru jam 5 lewat ini ceritanya teman-teman. Ini sudah datang motor Beat ISP ya guys. Kendalanya nggak bisa diengkol katanya, dan di starter cuman ceklek 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 ceklek. Nah, setelah dicek, saya colok-colok ya, saya colok pakai ini teman-teman. Ntar saya bersihkan lagi ya obengnya guys. Saya colok ini sampai pol ya, tuh sampai pol, padahal tusuknya ini cuman segini ya teman-teman, tuh ini sampai pol, gak ada olinya teman-teman. Ini yang di atas ini bekas di sini ya, tuh kita colok-colok tuh ini blended teman-teman. Yang di bawah ini blended, ini bukan oli maksimal, maksudnya bukan oli encer ya, tapi ini sudah blended. Jadi motor ini nganceng ya teman-teman ya, kehabisan oli ceritanya ini. Gimana tasnya ditinggal itu, kalau ada uangnya gimana guys. Bener-bener nggak bisa diengkolnya teman-teman tuh. Nah nih buat teman-teman ya, kalau menangani motor yang ditinggal-tinggal kayak gini, harus dikonfirmasi kepada yang punya dulu supaya nggak gagal paham nantinya. Karena sifat manusia itu ada yang dia tahu algoritma, bukan algoritma ya teman-teman, maksudnya tahu dengan keadaan atau maklum ya, maksudnya ya guys, bisa maklum. Juga ada yang nggak mau tahu, maksudnya nggak mau tahu itu kadang-kadang sudah kita upayakan dengan sedemikian rai, maksudnya dengan maksimal teman-teman ya, penanganan maksimal yang seharusnya kita ambil. Misalnya nge-gym di situ kok kita harus coulter atau kita ganti blok, kita ganti. Nah itu harus kita konfirmasi dulu. Kalau orang yang nggak bisa maklum teman-teman ya, nggak mau tahu ya ada aja teman-teman ya alasannya, nggak mau bayar intinya ya guys ya. Nah di situ kita harus tahu situasi dan kondisi teman, kita baca sikonnya orang ya guys ya. Jadi sini saya akan menangani motor ini sederhana ya. Mungkin di oli yang baru, tutup businya dicopot karena ini masih keadaan dingin ya. Mungkin ngejimnya ini semalam ya, karena nanti tadi didorong di step. Jadi ini saya isi oli, kita buka tutup businya, terus kita buka bagian sini. Nanti bagian asnya ini, bagian krek as teman-teman ya, bagian krek as kita drill aja pakai impact ya teman-teman, supaya pistonnya itu mau dorong. Cuman kalau diengkol kayak gini kan terlalu berat ya guys ya, karena ada perantaranya. Jadi kalau kita drill langsung melalui kerak, siapa tahu nanti bisa pistonnya bisa gerak lagi teman-teman ya, tergantung nanti yang macet tuh bagian apanya. Nanti kalau seandainya nggak bisa ya Allahu alam ya guys ya, terpaksa kita bongkar. Oke, saya proses dulu ya teman-teman. Untuk prosesnya saya skip aja ya, bongkar-bongkarnya saya skip karena membutuhkan waktu lama nanti. Oke, dilanjut ya guys. Nah jadi ini alhamdulillah motor sudah hidup, cuman keadaannya ngebul ya teman-teman, entah nanti sembuh atau enggak ngebulnya. Jadi metode yang saya pakai untuk menangani motor nge-gym pada motor matic ini, saya buka dulu ya boxnya ini, saya buka atau dari magnet sono juga nggak apa-apa, yang penting bisa muter askreknya ya teman-teman ya, bisa muter askreknya. Nah dengan catatan yaitu nanti askrek itu masih bisa muter dan bergerak. Jadi yang pertama kita copot businya ya teman-teman ya. Wah ngos-ngosan ya teman-teman, ngekol ini
sampai berkali-kali ngengkolnya ya, karena harus oli itu harus berjalan dulu ya, nggak langsung dihidupkan. Paling enggak engkolnya itu sedikit agak ringan. Jadi yang pertama kita buka businya ya teman-teman ya, kita buka businya, terus kita tembak oli dari tutup busi, dari lubang busi itu ya. Kita tembak oli secukupnya aja, sampai deledek pun nggak masalah teman-teman ya, nggak apa-apa, karena motor nge-gym sampai deledek nggak apa-apa. Terus kita buka bagian sini ya, sebelumnya dibuka dulu bagian sini teman-teman ya. Kita lihat bergerak enggak bagian asnya itu, bagian rumah roller itu kan digerak-gerakkan bisa ya teman-teman ya. Nah itu bergerak enggak, kalau enggak bergerak sama sekali, terus kita pakai kunci, mata kunci dua-dua ini kita gerakkan pakai ini kunci shock ya, itu masih bisa bergerak atau enggak. Kalau enggak bisa bergerak sama sekali ya sudah alamat teman-teman ya, mungkin ada ya bagian setang sehernya yang pennya itu yang ngancing. Nah itu, cuman kalau masih bagian ring pistonnya yang ngancing, yang seret ring pistonnya itu 80% lah bisa teman-teman ya, 80% bisa. Yang penting bisa bergerak dulu. Kalau udah nggak bisa bergerak sama sekali ya auto kita bongkar ya teman-teman, kita bongkar. Nah ini alhamdulillah masih bisa bergerak. Terus saya masukkan oli dari sono ya, dari biasa kita jok oli karena olinya nggak ada, kita pakai oli yang baru. Nah kita engkol-engkol sampai benar-benar cukup ringan ya, nggak terlalu ringan karena ini motor sudah kehabisan oli, nggak mungkin engkolnya itu ringan ya teman-teman ya, pasti berat karena baret-baret itu tadi ya, baret-baretnya itu belum terlumasi. Nanti kalau baretnya itu udah terlumasi ya agak ringan ya teman-teman. Nah itu kita engkol. Nah ini alhamdulillah sudah bisa hidup ya. Coba kita hidupkan lagi ya teman-teman. Tadi untuk pertama hidupnya ya guys ya, gitu ya. Pertama hidupnya ini udah hidup yang berapa kali. Suaranya kasar, bisa dari sehernya ya, setang seher, juga bisa dari itu ya guys, rumah roller ya. Cuman ini kalau menurut saya ini positif setang sehernya kena ini, karena parah banget ya. Ini motor ini entah berapa kali kehabisan oli ini. Oke teman-teman, itu tadi sedikit berbagi pengalaman teman-teman ya. Itu kalau itu motor saya sendiri ya, motor saya sendiri. Jadi sedikit berbagi pengalaman ya, cara mengatasi motor matic yang ngancing atau kehabisan oli atau nge-gym ya teman-teman, atau gancet ya. Dengan catatan askrek itu masih bisa bergerak. Kalau sudah nggak bisa bergerak sama sekali ya otomatis dibongkar. Ini alhamdulillah masih bisa hidup. Oke, semoga bermanfaat teman-teman video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.